Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Almidawati SPD, Guru MTSN 1 Padang Pariaman, mata pelajaran IPA terpadu, kelas 9. Belajar IPA itu mengasihkan loh. Oke. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia, di mana sistem reproduksi pada manusia ini terbagi dua. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada wanita. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat memahami dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Jadi, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki. Sekarang kita lanjutkan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari beberapa organ. Yang pertama kita sebut dengan sepasang ovarium. Sepasang ovarium yang terdapat ovarium kiri dan ovarium kanan. Jadi anak-anak semuanya, ovarium ini berfungsi nanti menghasilkan sel telur. Kita lihat pada sel telur itu terdapat kantong-kantong kecil yang kita sebut dengan folikel. Kemudian ada calon ovum. Kita sebut dia dengan corpus luteum. Nah, anak-anak semuanya, ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur ini nanti terjadi suatu peristiwa pematangan sel telur. Sel telur yang sudah matang, maka dia lepas dari indung telurnya. Yang disebut dengan peristiwa itu adalah ovulasi. Apa Nana? Ibu ulangi, ovulasi. Jadi ovulasi adalah peristiwa pelepasan sel telur dari indung telur. Sel telur yang sudah lepas dari indung telur, maka dia akan menuju ke saluran oviduk. Nah, jadi di sini organ reproduksi pada wanita yang kedua adalah sepasang oviduk, di mana di saluran inilah sel telur akan terjadi suatu peristiwa yang namanya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Maka terbentuklah zigot. Nah, fertilisasi itu juga disebut pembuahan. Sel telur yang telah berubah menjadi zigot, maka dia akan menuju ke rahim dan menempel di dinding rahim. Jadi, organ reproduksi pada wanita yang ketiga adalah rahim. Di rahim inilah zigot berkembang. Zigot berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi janin. Di sini kita sebut peristiwanya adalah kehamilan, di mana perkembangan dari embrio di dalam rahim ini dikuatkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan
ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata izaman kasawnal izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi anak-anak ibu sekalian, jelaslah perkembangan embrio dari janin di rahim itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam waktu kurun yang selama 38 minggu. Kalau kita hitung bulannya lebih kurang 9 bulan. Jadi di rahim inilah berkembang zigot menjadi embrio, embrio menjadi janin. Kemudian janin akan keluar melalui mulut rahim, yaitu saluran yang sempit, dan keluar melalui vagina. Jadi anak-anak ibu sekalian, organ reproduksi pada wanita yang keempat adalah vagina. Jelaslah kita lihat fungsi dari vagina itu. Yang pertama adalah tempat keluarnya janin. Yang kedua adalah tempat keluarnya menstruasi. Dan ketiga adalah tempat masuknya sel sperma. Jadi kalau sel telur yang telah dibuah itu akan keluarlah dia berupa janin. Kemudian untuk anak-anak ketahui, sel telur yang tidak dibuahi, maka dia akan membusuk dan keluar melalui
rahim, mengikis dinding rahim itu, dan keluarlah dia berupa menstruasi yang kita alami sekali sebulan kalau sel telur itu tidak dibuahi. Jadi anak-anak ibu sekalian, jelaslah bagi kita bahwasanya organ reproduksi pada wanita itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah sepasang ovarium, yang kedua adalah sepasang oviduk, yang ketiga adalah rahim, yang keempat adalah vagina. Itulah materi kita pada hari ini, dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.